Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita jumpa lagi dengan Guntur Samboja membahas IPA. Dengan materi kali ini adalah zat aditif. Yang akan kita bahas hari ini adalah zat aditif. Apa zat aditif itu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Bisa kita lihat contohnya di samping kanan. Ya. Lalu, selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, yaitu fungsi zat aditif. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat aditif alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan ini diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Kemudian kita akan membahas fungsi-fungsi dari zat aditif. Pertama adalah pewarna. Apa sih pewarna itu? Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Di sini pada gambar terlihat sebelah kanan adalah pewarna alami dan sebelah kiri adalah pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan. Warnanya kurang kuat atau pucat dan jenisnya juga terbatas. Berbeda dengan pewarna buatan yang diperoleh melalui reaksi sintetis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula yang untuk industri tekstil dan cat. Saat ini, sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan dan minuman yang berwarna karena warnanya lebih kuat, jenisnya juga lebih banyak dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Selanjutnya adalah pemanis. Apa sih pemanis itu? Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman tersebut.
Bahan pemanis ada 2 jenis, yaitu pemanis alami di sebelah kiri dan pemanis buatan di sebelah kanan. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, madu. Ya. Kemudian pemanis buatan yaitu mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, sakarin, aspartan, ya, dan sebagainya. Kemudian adalah pengawet. Apa sih pengawet itu? Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya, fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Reaksi-reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet, antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan, dan reaksi enzimitas lainnya. Nah, di sebelah kanan sudah ada nama bahan pengawet dan juga kegunaannya. Ada asam benzoat sebagai pengawet makanan dan minuman ringan, lalu asam askorbat mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng, lalu natrium nitrat, dan seterusnya. Nah, selain dari ini, cara lain mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan, misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging panggang dapat diawetkan secara alami. Metode pengawetan lain adalah dengan fermentasi, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Kemudian kita akan membahas terkait penyedap. Apa sih penyedap itu? Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami dan juga bahan penyedap buatan. Bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, dan sebagainya, yaitu bumbu dapur. Ya, selain itu ada penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau biasa kita sebut dengan MSG atau mononatrium glutamat MNG. Selanjutnya yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penamaan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanila. Nah, di sini ada pemberi aroma yang alami dan juga yang buatan. Kemudian yaitu pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Ya, bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Dan terakhir yaitu adalah pengemulsi. Apa sih pengemulsi itu? Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran, dispersi,
lemak dalam air dan sebaliknya. Seperti contohnya, minyak dan air tidak saling bercampur. Namun, bila ditambahkan sabun, kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Sabun di situ dalam contoh tersebut merupakan zat pengemulsi dari campuran tersebut. Demikian penjelasan terkait zat aditif dan juga fungsi-fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.